أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib yang ditulis oleh Syekh Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali kepada apa yang dahulu kita tunda untuk kita bahas, ya, yaitu tentang Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam, kitab tentang puasa. Ya, dahulu pernah kita tunda pembahasan ini karena kita ingin membahasnya, ya, ketika sudah berdekatan dengan waktu puasa. Dan alhamdulillah kita sudah di bulan Rajab, ya, tanggal 11 atau 12 bulan Rajab, sehingga setelah Rajab ini kemudian Sya'ban, setelah itu kita akan masuk pada bulan Ramadan insyaallah taala. Oleh karena itu kita akan kembali, ya, membahas tentang Kitabus Shiyam yang pernah kita tunda dahulu. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan tentang Kitabus Shiyam, ya, kitab tentang puasa. As-Shiyam ini bentuk masdar dari fi'il sama yasumu, ya, siyaman wa sauman, ya. Jadi kata sama ini memiliki dua masdar, ya, yaitu siyam dan saum. Nah, jadi bisa disebut dengan Kitabus Shiyam atau Kitabus Saum karena ini merupakan sama-sama masdar dari kata sama yasumu siyam. Kitab tentang puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsak mutlaqan, ya. Siyam atau saum secara bahasa itu artinya al-imsak, yaitu menahan, ya. Al-imsak wal kaffu 'ani syai', menahan dari sesuatu. Dan ini bisa dipakai untuk segala sesuatu yang berarti itu menahan. Seperti menahan dari berbicara, ini disebut juga dengan saum. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Ummu Isa alaihi salam, yaitu Maryam radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, ya, Allah berfirman tentang Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernazar, ya, karena Allah, ya, atau untuk Allah bernazar apa? Sauma, bentuknya puasa. Artinya menahan diri dari berbicara, ya. Maksud daripada berpuasa pada ayat ini adalah menahan diri
dari berbicara. Nah, adapun secara istilah yang dimaksud dengan saum ini adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'a niyyati at-ta'abbudi lillahi ta'ala, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang mana perbuatan menahan diri ini dimulai dari sejak terbitnya fajar, sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, ada yang menambahkan bahwa hari itu adalah qabil lisaumi. Ya, ini hari tersebut itu adalah hari yang seorang itu boleh puasa di dalamnya. Karena ada hari-hari yang seseorang itu tidak boleh berpuasa di dalamnya. Seperti apa? Seperti yang Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri ini nggak boleh berpuasa. Puasa di dalamnya itu haram. Begitu juga hari-hari Idul Adha. Nah, ini tidak boleh berpuasa. Ayyamut tasyrik, ya, ini juga tidak boleh berpuasa. Jadi berpuasanya itu pada hari-hari yang boleh, ya, seseorang itu berpuasa di dalamnya biniyatit ta'abbudi lillah, ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan puasa yang syar'i. Kalau ada orang yang dia tidak mau makan dan minum, ya, hari itu, akan tetapi dia tidak berniat untuk beribadah kepada Allah, maka puasanya tersebut bukanlah puasa yang syar'i, karena niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang berpuasa misalnya biar mendapatkan kekuatan, ya, berpuasa untuk mendapatkan ilmu tertentu, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasanya ini bukan puasa yang syar'i. Nah, jadi puasa yang syar'i adalah puasa yang dia lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan para ulama tentang makna puasa, ya, secara syariat, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya. Dan ini nanti akan disebutkan apa saja yang bisa membatalkan puasa seseorang, baik itu dari perbuatan maupun ucapan, ya. Dan juga yang menahan dirinya itu dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari pada hari yang dibolehkan seseorang itu puasa di situ, ya, dengan niat untuk mendekatkan diri atau dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, ya, al-aslu fi fardiyati as-sawm mutlaqan qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun dalil tentang wajibnya puasa secara mutlak, ya, dalil wajibnya puasa secara mutlak, ya, ini baik ini puasa yang puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya, ya, adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dalil tentang
wajibnya puasa. Ya, dalilnya tentang wajibnya puasa secara mutlak. Dan puasa yang wajib sebelum puasa Ramadan ini adalah puasa Asyura saat itu ya, di mana kaum muslim itu diwajibkan untuk berpuasa ya, tapi kemudian ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura ini tidak lagi wajib ya. Tetapi barang siapa yang melakukannya, maka itu merupakan kebaikan dan dia akan mendapatkan pahala. Tapi sebelum puasa Ramadan yang diwajibkan, maka ada puasa Asyura saat itu. Wa bi khususi Ramadan qauluhu ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Al-muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala ya, yani asy-syarih maksudnya, beliau mengatakan adapun dalil yang khusus tentang puasa Ramadan ini adalah firman Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 185 Allah berfirman syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan lin-nasi, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas dari petunjuk tersebut dan juga pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, yakni melihat hilal bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa di dalamnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan tentang wajibnya puasa bulan Ramadan. Adapun dari hadis, maka banyak ya hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Di antaranya adalah hadis seorang badui, yang mana beliau, orang badui tadi, datang kepada Nabi SAW dan menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada badui tadi, ya, di mana badui tadi mengatakan akhbirni ma farada alayya Allahu minas saum, ya, tolong beritahu pada saya apa yang telah Allah wajibkan bagi saya dari puasa. Ya, ini tolong beritahu saya puasa apa yang wajib ya atas saya. Faqala siyamu Ramadan, maka Nabi SAW mengatakan yaitu puasa Ramadan. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, begitu juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjil bait atau hajjul baiti." Ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim itu didahulukan saum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini didahulukan haji daripada puasa. Ya, buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Oleh karena itu Imam Bukhari ini mendahulukan pembahasan tentang haji, ya, dan mengakhirkan pembahasan tentang puasa setelah Kitabul Hajj dalam Sahih Bukhari. Maka Imam Bukhari ini mendahulukan tentang Kitabul Haji, kitab tentang haji, ya, kemudian membahas setelahnya Kitabul Shaum, karena riwayat yang sahih dari beliau ini adalah didahulukannya haji daripada saum.
Adapun yang menjadi kebiasaan para fuqaha, kebiasaan para ahli fiqih, maka mereka membahas tentang saum terlebih dahulu, ya, kemudian setelahnya adalah al-hajj, ya, setelahnya adalah haji. Ya, ini selain karena hadis tentang agama Islam, ya, yaitu hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam, maka beliau mengatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dalam hadis ini, hadis Jibril ini disebutkan puasa terlebih dahulu sebelum haji. Ya. Dan makanya kebanyakan para fuqaha itu membahas tentang kitabul saum sebelum kitab al-hajj. Dan juga jawaban-jawaban yang lainnya, alasan-alasan yang lainnya, diantaranya karena kewajiban puasa ini itu setiap tahun dan untuk jumlah yang banyak dari kaum muslimin, sementara kewajiban haji itu hanya satu kali dalam seumur hidup, ya, dan kewajibannya juga untuk orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang mampu, ya. Nah, istata'a ilaihi sabila. Adapun puasa maka tidak membutuhkan biaya, ya, untuk berpuasa, ya, dan kewajiban puasa ini berlaku untuk kebanyakan dari kaum muslimin, ya, sementara haji ini, ya, untuk orang-orang yang terbatas, ya, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi materi dan juga fisik, ya. Nah, begitu juga karena bulan puasa ini terjadi sebelum bulan haji, karena puasa Ramadan ini terjadi pada bulan Ramadan, sementara berhaji itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Nah, dan bulan Ramadan adalah sebelum bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga para fuqaha ini mendahulukan pembahasan tentang puasa sebelum haji. Dan dari sisi kewajibannya juga, maka puasa itu diwajibkan sebelum haji. Ya, dari sisi kewajiban maka puasa juga diwajibkan sebelum haji, karena puasa ini diwajibkan pada tahun berapa? Tahun 2 Hijriyah. Ya, ini diwajibkan puasa Ramadan. Sementara haji, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya pada tahun 8, ya, kalau tidak salah 6 atau tahun 10, ya, haji wada. Nah, dari bulan Hijriyah. Nah, baik. Ala kulli hal, ini adalah keumuman pembahasan para ulama, di mana para ulama itu membahas tentang puasa terlebih dahulu sebelum haji. Ini dalil-dalil dari sunnah, ya, dan dalil-dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang kewajiban puasa ini sangat banyak. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, wa syara'itu wujubus siyami thalathatu asya'. Wa syara'itu wujubus siyami thalathatu asya'. Dalam nuskhah yang lain itu dikatakan wa syara'itu wujubus siyami arba'atu asya'. Di buku antum berapa? Thalathatu arba'ah. Thalatha. Nah, dalam nuskhah yang lain itu arba'atu asya'. Syarat wajibnya puasa itu ada 3, kata al-muallif di sini, ya. Tapi dalam cetakan yang lain itu ada 4, ya, disebutkan ada 4. Apa itu yang 3? Nah, kalau kita lihat di sini malah disebutkan 4, ya. Al-Islamu, al-bulughu, wal-aqlu, wal-qudratu 'ala shaum. Al-Islam itu 1. Yang kedua wal-bulughu, baligh. Yang ketiga al-aqlu. Yang keempat al-qudra 'ala shaum. Disebutkan ada 4 di sini, ya. Tapi al-muallif menyebutkan thalathata asya', ada 3 macam. Ya, tapi ternyata yang disebutkan adalah 4.
Makanya dalam nushah yang lain, dalam cetakan yang lain ini disebutkan arba'atu asya, ada 4 macam. Ya. Dan nushah ini disebutkan 3. Syarat wajibnya puasa itu ada 3, ya, atau ada 4 dalam cetakan yang lain. Di sana ada yang disebut dengan syarat wajib dan juga syarat sihah. Syarat wajib dan syarat sah. Ya. 6 syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajibnya disebutkan di sini adalah al-Islam. Ya, Islam. Jadi orang kafir nggak wajib untuk berpuasa, dan kalau puasa sah nggak? Tidak sah. Jadi Islam ini dia juga syarat wajib dan juga syarat sah. Ya. Islam ini syarat wajib dan juga syarat sah. Karena kalau dia orang Muslim wajib puasa, wajib. Ini salah satu syaratnya, ya. Dan kalau puasanya sah, sah. Berarti Islam ini syarat wajib dan juga syarat sah. Wal buluhu, yang kedua adalah baligh. Ya. Yang kedua itu adalah baligh. Tanda balighnya seorang laki-laki itu bisa dilihat, ya, dari beberapa tanda, diantaranya kalau dia atau balighnya seorang laki-laki itu dengan beberapa hal. Yang pertama dengan ihtilam, ya, sudah pernah bermimpi basah, berarti dia sudah baligh, atau sudah mencapai umur 15 tahun, ini sudah baligh. Dan balighnya perempuan ini kalau sudah haid, ya, atau sudah mencapai umur 15 tahun. Nah, orang yang baligh wajib puasa? Wajib. Nah, ya, Islam dan juga baligh berarti wajib puasa. Kalau anak-anak puasa, ya, berarti anak-anak wajib puasa enggak? Tidak wajib. Tapi kalau puasa sah enggak? Sah. Ya, kalau puasa itu sah. Jadi baligh ini syarat sah puasa enggak? Baligh ini syarat sah puasa tidak? Ya, ini kalau enggak baligh berarti puasanya sah enggak? Kalau dia termasuk syarat sah berarti anak-anak puasanya enggak sah. Berarti baligh bukan termasuk syarat sah, tapi syarat wajib. Ya. Karena anak-anak kalau dia puasa sah, ya, berarti baligh bukan syarat sah puasa, tapi syarat wajib. Artinya kalau dia belum baligh tidak wajib puasa. Dia muslim dan belum baligh tidak wajib puasa. Tapi kalaupun puasa, maka puasanya sah. Taib. Wal aql. Al aql harus berakal. Harus berakal. Ya. Nah, ini tidak hilang akalnya. Ini syarat wajib enggak? Nah, syarat wajib. Orang gila wajib puasa? Tidak. Kalau ada orang gila puasa, puasanya sah? Tidak. Berarti al-aql ini syarat wajib atau syarat sah? Syarat wajib atau syarat sah? Dua-duanya. Nah, ya. Akal ini syarat wajib dan juga syarat sah. Ya, karena orang gila dia nggak wajib puasa dan juga kalaupun puasa nggak sah. Ya. Nah, berarti al-aql ini syarat wajib puasa dan juga syarat sah. Kemudian wal qudrah 'ala shaum, mampu untuk berpuasa. Ya. Mampu untuk berpuasa. Nah, mampu berpuasa ini seperti orang yang mukim, ya, orang yang mukim. Nah, orang yang mukim maka
dia wajib puasa karena dia mampu untuk berpuasa. Jadi orang mukim ini syarat wajib atau syarat sah? Orang yang mukim, dia muslim, baligh, berakal, mukim, wajib puasa enggak? Wajib. Nah, ya wajib puasa enggak? Wajib. Jadi musafir wajib puasa enggak? Enggak wajib. Karena syarat wajib puasa adalah mukim. Baik. Ini termasuk syarat sah enggak? Mukim termasuk syarat sah puasa enggak? Hah? Ya ini antum lihat. Kalau orang mukim, ya, kalau musafir dia puasanya sah enggak? Sah. Berarti mukim syarat sah enggak? Syarat sah bukan? Bukan. Tapi dia syarat wajib. Ya. Bingung. Mukim ini syarat wajib puasa. Artinya kalau dia mukim dia wajib puasa. Naam. Kalau musafir wajib puasa, enggak wajib. Tapi kalau puasa sah, sah. Berarti mukim ini syarat wajib tapi bukan syarat sah. Ya. Karena kalau dia musafir puasa tetap sah. Kalau syarat sah, berarti musafir enggak boleh puasa. Dan kalau puasanya enggak sah ya. Ini kalau syarat sah. Tapi mukim ini bukan syarat sah. Mampu untuk puasa, yakni seperti orang yang mukim. Ya, karena orang yang musafir kalau dia nggak mampu puasa, maka nggak wajib puasa. Ya. Nah, karena dia nggak mampu puasa. Ya, orang tua yang sudah lanjut usia dan dia kepayahan untuk puasa, dia wajib puasa nggak? Dia mukim, misalnya, dia muslim, baligh, masih berakal, sehat. Ya, tapi sudah tua, ya, dan akan payah untuk berpuasa. Nah, maka wajib puasa enggak? Tidak wajib, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa. Ya tidak wajib. Tapi kalau mau puasa boleh, yang kalau mau puasa boleh. Jadi al-qudrah ala shaum ini syarat wajib puasa, ya, dan bukan syarat sah puasa. Ya, artinya kalau ada orang tua yang sudah lanjut usia, yang sebenarnya dia tidak mampu puasa, tapi dia mau memaksakan diri untuk puasa, maka puasanya sah. Hanya saja dia tidak memiliki kewajiban, karena puasanya sekarang bisa digantikan dengan yang lainnya. Ya, bisa digantikan dengan yang lainnya. Kemudian termasuk syarat wajib yang tidak disebutkan di sini adalah suci dari haid dan nifas. Ya. Syarat wajib bagi perempuan, ya, ini khusus bagi perempuan, maka syarat wajibnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, karena wanita yang haid itu tidak boleh puasa, haram. Ya, begitu juga orang yang nifas itu tidak boleh puasa. Baik. Jadi kalau diringkas, syarat wajib puasa itu adalah Islam, baligh, berakal, qudrah ala shaum. Qudrah ala shaum itu mencakup di dalamnya adalah mukim, ya, dan juga untuk perempuan khususnya suci dari haid dan nifas. Maka orang yang memenuhi syarat-syarat ini, dia wajib untuk berpuasa. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka puasa tidak wajib atasnya. Ya. Kalau misalnya dia muslim tapi belum baligh, enggak wajib puasa. Ya, walaupun dia itu berakal, walaupun dia mampu, ya, walaupun dia dalam keadaan suci, ya, tidak haid bagi perempuannya misalnya atau nifas, maka tetap saja dia enggak wajib puasa karena dia belum baligh. Ya. Jadi syarat wajib puasa ini adalah Islam, baligh, berakal, mampu untuk berpuasa, termasuk di dalamnya adalah mukim, ya, kemudian
Bagi perempuan itu ada tambahan suci dari haid dan nifas. Adapun syarat sah puasa ini adalah Islam, kemudian berakal, ya. Nah, Islam dan berakal, ya. Dan juga bersih dari, kalau perempuannya ada tambahan suci dari haid dan nifas. Nah, ya. Baik. Al-Mu'allif rahimahullah atau Asy-Syarih yang menjelaskan kitab ini menyebutkan dalil tentang kewajiban atau syarat berakal, ya, syarat berakal, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Rufi'al qalamu an thalathatin, ya, pena itu diangkat dari 3 kelompok, yakni maksudnya tidak terkena kewajiban dan juga tidak berdosa, ya. 3 kelompok ini. Yang pertama siapa? Disebutkan dalam hadis ini, an-naimu hatta yastayqidh. Ini hadis ini mencakup syarat bulugh dan akal juga, ya. An-naimu hatta yastayqidh, orang yang tertidur sampai dia bangun. Karena orang tertidur berarti akalnya tidak ada, ya. Kemudian as-sabiyyu, ya, hatta yablugh, itu anak-anak sampai dia baligh, berarti ini syarat baligh, ya. Kemudian al-majnunu hatta yafiq, dan orang gila sampai dia itu sadar kembali, ya, berakal kembali. Nah, ini dalil tentang baligh dan berakal. Ya, kalau Islam tentunya sudah ma'ruf, ya. Islam itu merupakan syarat dari semua ibadah, ya. Semua ibadah itu syaratnya yang utama adalah Islam. Nah, karena orang kafir itu ibadahnya nggak sah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka itu nggak wajib untuk mengamal beribadah. Karena yang wajib atas mereka itu adalah bersyahadat terlebih dahulu. Ibadah-ibadah yang lain itu belum wajib tidak wajib atas mereka, ya. Karena yang pertama itu adalah bersyahadat. Ada yang mengatakan semua ibadah itu juga wajib bagi orang-orang kafir. Tapi kewajiban itu yang paling wajib dan menjadikan ibadah-ibadahnya itu sah adalah apa? Islam terlebih dahulu. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, ya, menceritakan tentang penduduk surga yang bertanya kepada penduduk neraka, ya. Nah, di mana penduduk surga mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Ya. Atau ditanya, ya, dalam ayat tersebut, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian itu masuk neraka? Saqar, ya. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun al mujrimin ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke neraka saqar? Ya, maka orang-orang kafir tadi yang masuk neraka saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu enggak pernah salat. Jadi mereka dihukum karena enggak melakukan ibadah salat dahulu. Ya, mereka dihukum karena tidak melakukan salat dahulu. Ya, sehingga mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya orang kafir juga wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Hanya saja yang paling wajib dan yang menjadikan ibadah-ibadah itu sah adalah Islam terlebih dahulu. Ya, jadi yang paling wajib yang harus mereka lakukan dahulu adalah Islam sebelum yang lainnya. Baik. Jadi dalil tentang baligh dan akal adalah tadi hadis, ya. Hadis rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat pena itu dari 3 kelompok. Artinya
dia tidak wajib, ya, dan mereka juga tidak berdosa, ya, ketika tidak melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tadi. Kemudian wal qudrah 'ala shaum, adapun qudrah 'ala shaum, yakni mampu untuk berpuasa, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan bagi orang-orang yang mereka mampu untuk puasa tapi mereka memilih untuk tidak puasa, ya, apa? Fidyatun, ada fidyah, wajib untuk bayar fidyah, yakni orang-orang yang sudah tua dan mereka tidak mampu untuk berpuasa kecuali jika memaksakan dirinya, maka mereka nggak wajib puasa, tapi yang wajib atas mereka adalah membayar fidyah. Wa quri'a yutawwaqunahu, ya, dalam qiraah yang lain dibaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, ay yukallafunahu fala yutiqunahu. Yutawwaqunahu, yakni maksudnya mereka dibebani untuk berpuasa tapi mereka tidak mampu. Dalam riwayat lain, dalam riwayat yang qiraah yang lain dibaca yutawwaqunahu, yaitu yukallafunahu, mereka dibebani untuk puasa, fala yutiqunahu, tapi mereka enggak mampu, maka atas mereka adalah fidyah, membayar fidyah, ya, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap hari dari hari-hari yang dia tinggalkan, ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha, ya, bahwasanya beliau mendengar sami'a Ibnu Abbas yaqra'u, beliau mendengar Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yatawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang mereka yutawwaqunahu, dibebani supaya mampu untuk memikulnya, dan ternyata mereka tidak mampu, maka atas mereka ini apa? Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, yaitu berupa makanan bagi seorang miskin, ya, setiap hari yang dia tinggalkan. Qala Ibnu Abbas laysat bimansukhatin, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini bukan ayat yang mansukhah, bukan ayat yang dihapus, ya, dengan kewajiban puasa. Akan tetapi puasa, ayat ini maksudnya adalah huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah, yaitu orang yang sudah tua renta dan juga wanita yang sudah tua, la yastati'ani ayyasuma, yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa, fayut'imani makana kulli yawmin miskinan, maka keduanya memberikan makan, ya, untuk setiap hari, ya, yang dia tinggalkan kepada seorang miskin, seorang yang miskin. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa karena memang usia yang lanjut atau karena sakit yang tidak mungkin untuk sembuh, ya, atau karena dia safar, maka hari itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Hanya saja kalau safar dia akan mengganti di hari yang lain. Tapi kalau orang yang sakit dengan sakit yang parah yang tidak mungkin atau yang tidak diharapkan kesembuhan kepadanya, maka dia membayar fidyah. Begitu juga orang yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk puasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah dari harta yang dia miliki, Kalau dia tidak memiliki harta, maka anak-anaknya wajib menanggung, ya, fidyah tersebut untuk orang tuanya. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan bahas selebihnya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.